Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam sekarang ya. Iya, Udah nggak senja. kita ditolong sama cahaya lampu sekarang ya. Iya benar. Kemarin matahari menolong kita. Dan gue lebih putihan di sini. Nggak tahu nih, hasilnya gue nggak tahu nih. Nggak apa-apa. Kalau kameranya sih iya. Iya. Gue Tapi cuman- fokusnya kameranya kemana? Sekarang sombong kita ada dua kamera ya kan. Kamera kita dua ya. Yoi. Di situ satu, sini satu. Yoi, asik-asik. Dan sekarang kita di yang ketiga nih ya videonya ya. Iya yang ketiga. Kongsian episode ketiga Ya. tetap dengan hal-hal yang tidak penting cuma terlupakan. Yes. Kemarin kita udah kenalan udah. Udah. Terus yang kedua kita udah ngomongin murah yang viral banget ya. Sosok berat ya. Sosok berat ya. Tapi kayaknya emang jadi ini ya, makin booming aja tuh ya bahasan viral itu ya di dunia maya. Makin kesini makin dijadiin malah kayak ginian apa sih kontes gitu kan? Iya, jadiin gimmick ya. Iya. Settingan aja buat Karena bikin negara apa. juga gimmick sih gue rasa. Nggak gue yang ngomong ya. Diciduk aja lu. Ngeri kali. Nggak, itu bercanda. Oh iya benar-benar. Dan ngomong-ngomong gimmick ya, kayaknya di sosial media juga banyak banget kan gimmick kan. Gimmick ya di sosial media. Iya. Semuanya kali. Iya. Emang prospek aja gitu, emang pengen nyari untung doang. Tapi emang sosial media emang buat begitu sih gue rasa. Buat nyari duit ya. Iya Itu sih. buat gue. Iya. Tapi gue nggak dapet duit sih dari situ. Yang lain-lain dapat. Yang jualan kalau misalnya lu pengen jualan leher ke bawah gitu. Oh, Jualan dong. bisa ya jualan di situ? Bisa, apa aja mah bisa sekarang. Dan di sosial media juga kayaknya nggak cuma jualan. Buat yang hal positif pasti banyak dong orang pakai. Iya. Ya. Setuju gua. Setuju. Tapi banyak hal negatif juga nih yang muncul di sosial media. Terkadang dilewatkan ya. Terkadang dilewatkan. Dan kadang kita juga nggak, akhirnya kayak bias gitu loh. Ini antara positif dan negatif nih. Udah semua sih. Udah nggak jelas. Iya, Ini iya, sebenarnya positif atau negatif sih nih kayak gitu loh. Ya mungkin ada orang yang jualan paha di situ, nah Itu apa? itu mandang kita jadi positif atau negatif. Kalau buat si pelakunya mungkin berasa itu positif karena itu menghasilkan Menghasilkan duit, iya, benar, tapi benar. buat orang-orang yang jadi konsumen atau jadi ya mungkin nggak tepat sasaran lah mungkin ya, misalnya dari umur, ternyata dia pasarnya harusnya dia target pasarnya di 18 plus, tapi sosial media kan nggak ada filter. Akhirnya di 18 ke bawah mungkin anak-anak Juga bisa kecil ya? juga bisa. Ya kayak case-case misalnya bocah-bocah nge-upload video yang ya dia ciuman, dia apa terus dari mana coba? Iya. Kemudahan sosmed untuk mempublikasikan apapun itu jadi lebih gampang kan? Ya. Dan filternya juga nggak terlalu memfilter. Iya. Sebenarnya udah ada mungkin sosial media kayak Instagram atau apapun lah itu ya. Misalnya Ada filteran. Udah ada filterannya sebenarnya kan. Kayak YouTube udah punya filter. Kayak YouTube Kids atau mungkin juga ada yang lain kan. Misalnya kayak kita ngeluarin hal-hal yang berbau pornografi pasti udah difilter. Tapi tetap aja masih kejebolan. Iya. Bigo. Ya Bigo mah emang buat itu kali. Iya sih. Cuman pasti ada positifnya kan. Pasti ada positif ya. Positifnya banyak sebenarnya. Cuman negatif ini yang jarang. Tapi lu pernah nyari Nyari apa? dari sosmed apa kayak gitu? Penghangat, bandrek mungkin? Ini jujur apa nggak jujur nih? Jujur. Oh, jujur ya? Kita jujur. Kalau jujur ya pernah lah pasti. Pernah bayar Nggak berbayar. gratisan Gratisan. temen tuh. Enggak, waktu itu gue nyari ya artis lah waktu itu kan. Kayaknya jadi ada nyari ada yang viral waktu itu. Terus Terus gue cari. Ternyata dia katanya sih awalnya dia duo apa gitu namanya dulu. Duo. Pokoknya gede-gede itulah dadanya. tapi lu nyari. Maksud gua lu nyari dia Gue buat cari. kebutuhannya apa dulu ini? Kebutuhannya gue penasaran. Rasa apa? Cuman ngobrol penasaran rasa dia apa? Enggak, gue nggak nyari seorang secara langsung. Gue cuma pengen lihat videonya aja. Jadi akun lamanya tuh dia digunain buat itu. Jadi gue cari lah akun lamanya yang mana sih, kata gue kan. Ternyata nggak ada, akun lamanya udah hilang. Terus gue ketemu ada yang re-upload video itu di Instagram. Tapi lu ketemu akhirnya. Ketemu dong. Kan insting intelligence gue kuat juga gitu. Nah, itu positif apa negatif? Kalau dari ininya sih keinginan mencari tahu sih positif. Tapi yang dicari tahu ini negatif akhirnya. Iya, ada effort ya. Iya, ada effort kan. Benar-benar. Tapi banyak sih ya sosial media ini disalahgunakan sama orang. Ya misalnya kayak Selingkuh. Nah lu
Hati-hati lu. Iya. Hati-hati. Gue pernah punya temen. Pernah mencoba? Belum sih ya. Maksudnya janganlah. Jadi gue pernah punya temen. Doi itu dari Instagram. Ya. Nah, yang temanku ceweknya nih, yang ngaco cowoknya. Nah, si cowoknya itu kayak macem iya nyari jajanan. Gua nggak tahu ya. Pertamanya sih awalnya itu buat jajan. Tapi akhirnya jalan tuh. Jadi kayak pacaran gitu. Dari Instagram? Dari nggak Instagram. dari Tinder atau dari... Kagak. Itu lain? cewek janda pula. Jadi dong. Nah, si cewek teman gue ini akhirnya tahu bokinnya nakal, Instagramnya kagak password. Dibuka lah. Yeah. Itu posisi habis berhubungan. Doi ini udah married ya? Udah. Bukan pacaran. Yeah. Ya karena kita kan di lingkungan yang Islami lah. Jadi Gue yang Islami, lu nggak? gue lebih lagi, lu lihatnya mukanya begini. Tapi ini setelah itu dia kelihatan itu loh. Jadi dia nggak nyangka gitu, maksudnya secara look ya si cowok ini mah baik-baik banget asli. Tapi dari situ dari Instagram. Nah awalnya dia pernah ke gap si cowok ini sama temen gue. Dia ceritain aib orang nggak apa-apa nih? Kagak, kan kita nggak tahu orangnya, gue nggak ngetek juga orang. Lu nggak ngetek orang. Dia tahu OnlyFans, awalnya dari situ. Tapi Indonesia nggak ada ya? Indonesia nggak ada, itu dari luar emang buat kebutuhan rohani. Ya. Apa sih jasmani? Iya rohani ya benar ya. Kebutuhan birahi. Oh iya birahi ya. Awalnya dari situ. Cuman karena OnlyFans, oke lah itu kan cuman kayak kebutuhan, kita tidak berkomunikasi kan. Cuman lu ngelihat si cewek ngupload foto-foto nude dan segala macam. Cuman balik-balik ya si cowok jadi nyari. Berguna lah si sosmed ini kan, Instagram. Itu kagak kenal, kagak ada di circle mereka gitu. Di luar itu. Ya. Dan akhirnya kecanduan ya? Kecanduan. Jadinya ya begitu. Bablas. Nah, Dan ini akhirnya rumah tangga mereka liwat. Iya. Dan sosial media juga mungkin ini ya, edukasi tentang sosial media itu nggak banyak juga kita menemukan ya. Karena di sekolah kan nggak ada diajarin bersosial media yang bijaksana, nggak ada kan. Atau di lingkungan juga nggak ada diajarin bersosial media yang lebih baik, kan nggak ada. Iya. Kalau dulu kan kayak misalnya di dunia nyata kita diajarin untuk bersikap yang baik kan. Jadi di dunia maya kan kita nggak pernah diajarkan bersikap yang baik di dunia maya. Nah, Iya sih, cuman kalau edukasi bersosial medianya sih akhirnya nggak terlalu ini buat gue, cuman edukasi. Karena kebanyakan ya case yang gue temuin itu ketika lu hunting di sosmed gitu. Ya dada dan selangkangan sih gue, lu mau tutorial, gue pernah ngeliat tutorial dari balon-balon untuk melepaskan hasrat, kan konyol. Maksud gue sejelimet itu orang bikin dan ada gitu yang nonton. ada lah pasti. Makanya gue bilang Kalau menyangkut birahi mah pasti banyak. nah itu dia. Kalau bisa ditarik sedikit ya berarti kan oke, kita bijak bersosmed mungkin tidak terlalu, edukasi nggak bagus nih, nggak terlalu mendalam, cuman edukasi seksnya juga besar sekarang gitu. Ngomongin seks ya. Iya karena emang elah lu apa sih kagak gitu, kalau seks mah enteng tapi nyaru gitu. Mungkin gue bukan orang yang mengkonsumsi itu kali ya di sosial media ya. Tapi mungkin di internet mungkin ya pastilah gue mengkonsumsi itu, tapi nggak dari sosial media. Tapi emang sosial media jadi ya, gue ada salah satu ngebaca artikel lah ya, nggak perlu disebutin sumbernya kali ya. Tapi emang tingkat perceraian atau penyebab perceraian itu di sosial media akhirnya, karena ada perselingkuhan di sosial media. Iya. Sumber nomor berapa? Sumber nomor berapa gue nggak tahu deh. Kayaknya cukup 10 besar lah. Iya. Ya. Bagus ya berarti ya, kalau 10 Bagus besar ya. 10 besar ya. Dapat ini dia rapotnya nggak merah itu berarti. Iya. Kalau 10 besar. Dan di sosial media dan mungkin banyak orang-orang yang ya kita ngomongin yang positif ya sekarang. Yang positifnya orang-orang banyak yang jualan dari sosial media, menguntungkan. Terus ada istilah sekarang lagi ada selebgram kan. Dulu kan cuma ada selebritis yang ada di TV aja kan. Tapi akhirnya sosial media dari Instagram atau dari TikTok ngeluarin artis-artis
dari medianya masing-masing kan. Ya sekarang kan ya endorse banyak kan. Mereka butuh itu buat jualan memang. Butuh itu. Karena pasarnya mereka lebih banyak di sana kan. Iya. Kalau kita pasar real kan ya tergantung sama teritori kan. Tapi kalau sosial media kan gede banget. Nah, kenapa hal-hal yang positif itu aja harusnya yang diangkat? Yang negatif mungkin mereka yang berjualan bentuk tubuh di sana. Nah, ini harusnya kebijakan dari si sosial medianya sih untuk bisa memfilter lebih saring lagi. Mungkin kayak OnlyFans. Ya OnlyFans jadinya emang khusus buat itu ya. Walaupun OnlyFans awalnya bukan digunakan buat itu, ya. Akhirnya dijadikan buat itu ya udah gitu loh. Cuman gitu menurut aja. gua OnlyFans bagusnya doi langsung ngefilter itu tuh ketika banyak yang ngupload bentuk nude, tubuh. ya? Iya. Jadi ke distract tuh sampai sekarang OnlyFans ya buat itu gitu. Iya buat itu. Cuman positifnya dia udah nge-cover itu dari umur-umur di bawah itu gitu. Lu nggak bisa nge-create akun Kalau umur lu masih di bawah umur 18. ya? Nggak bisa, karena temen gue bilang sih dia bakal ngelihat dari KTP karena lu ngupload KTP kan segala macam. Jadi bakal ketahuan gitu. Bakal ketahuan ya. Kayak e-commerce kan sekarang udah kayak inilah kayak banyak apa sih kayak pinjaman online kan juga pakai upload KTP kan. Iya, Jadi iya. emang real sebenarnya Iya. kan. Nah, kenapa sosial media juga harusnya begitu gue rasa sih ya. Jadi lebih ketahuan emang lu bener-bener umur 18 tahun. Kan ada juga kan orang yang bikin di Google-nya atau di emailnya umurnya gitu ya? dibohongin. Iya. Kan. Nah, kayak gitu harusnya semua akun-akun di internet juga digunain pakai ini. Kalau pengen register ya emang real gitu loh. KTP lah minimal ya. KTP minimal. Tapi lebih register. Tapi kita kayaknya ngasih saran tapi nggak mungkin juga ya. Ya makanya gue bilang kebanyakan sih mereka tuh menabrak itu kan, menabrak yang sudah digariskan lah. Dan gue rasa pemerintah tahu itu. Ya maksud gue campaign-campaignnya kayak Kominfo dan segala macam. Ya lu dilarang akses apa? Misalnya ini kita ke ini ya, ke internetnya akses porno lah. Di blok akun dan segala macam, tapi tetap ada namanya VPN ya kan. Lu bisa keluar dari situ. Ya banyak. Celah itu banyak. Lu kata maling gitu. Lu dibikinin gembok paling bagus ya maling lu 3 hari nggak bisa emang. Hari keempat udah bisa dia gampang gitu. Kecuali di penjara ya. Kecuali udah di penjara pun masih bisa lolos ya. Iya. Siapa tuh? Siapa di penjara? Banyak kan. Disebutin. Tipis sih kalau lu ngomongin soal apa ya, edukasi, ujung-ujungnya akan bertabrakan kalau menurut gue sih, nggak yang on the track gitu. Tapi bagusnya jadi di Bandung. Iya emang sosmed itu kalau menurut gue emang harus difilter dari real gitu. Ketika lu 16 tahun nih, lu nge-create account sesuai dengan KTP lu tidak bisa mengakses apapun gitu. Iya. Karena Amerika udah per IP kan, maksud gua per gadget mereka tuh sudah iya, udah ketahuan. Jadi nggak bisa yang culas-culasan begitu bisa hilang gitu. Kalau misalnya masih bablas mulu sama aja bohong. Tapi sebenarnya sih ya udahlah, terserah kita menggunakan sosial media itu seperti apa gitu. Karena kehidupan di sosial media, kehidupan real aja susah buat dicegah. Iya, apalagi dunia maya ya. Apalagi dunia maya. Ya, karena berselancar di dunia maya mah. Jadi cara yang paling lebih menurut bebas. gue sih yang paling gampang tuh ya udah orang-orang terdekat kita kasih tahu. Iya. Iya. Lo tidak perlu mengedukasi semua orang kali ya. Semua orang mah susah. Iya. Kayak video kita ini juga nggak ada gunanya juga sebenarnya. Kagak ada. Nggak mengedukasi juga. Tidak. Kita cuma ngobrol lepas aja. Iya. Karena kan yang bersosmed ya pribadi masing-masing Pribadi kan. masing-masing mau digunain buat apa? Ya terserah lu sebenarnya. Cuman kan ya itu setidaknya gitu kita lebih cerdas lah. Gue percaya sih, maksudnya campaign pemerintah yang bilang kita harus cerdas bersosmed, ya benar. Karena lu tidak ngikutin otak lu mulu untuk hal-hal yang menurut lu senang, kepuasan lu kan. Ya setidaknya ada effort lain lah untuk nyari sesuatu yang lebih positif gitu. Kayak kita nih Stay positif. bikin begini positif kan. Positif daripada kita ngobrol berdua kan. Iya.
mending kita obrolan kita lempar keluar. Jadi ngomongnya bisa ketahan gitu. Ya, ini ketahan nih. Ya udahlah, daripada ditahan kan kayak tai kan ya. Iya. Goblok. Yang ditahan itu biar nggak hamil kan? Itu maksudnya? Iya. Oh, Tahan pakai pengaman. Pengaman dong. Tapi pengaman ada yang bocor loh. Ya udah. Di sosmed banyak kan. Iya. Dampak pengaman bocor. Tahannya jangan di dalam, tahannya di luar. Tahannya jangan di dalam tapi di luar. Iya. Biar nggak tambah ngelantur nih ya. Iya, kita akhiri ya. Kita akhiri saja. Jadi silakanlah teman-teman buat berargumen sendiri atau silakan buat di komen nanti, terserah mau komen apaan ya. Iya. Karena kita juga ngasih tahu ini lewat sosmed. Kita ngasih tahu lewat sosmed. Jadi Iya. silakan mau positif mau negatif bodo amat sih ya. Urusan lu. Cuman jangan ngerusak lah ya. Ya. Kalau udah ngerusak, ya itu lu berhadapan dengan hukum, lu berhadapan dengan orang lain. Jangan Sampai lu dikejar-kejar sama orang gitu. Iya kan? Roni cabut ya. Ini cabut. Bye.